Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Yeti Pati dari Belgia dan hari ini hari Jumat dan aku akan masak pasta. Namanya pasta rosso. Itu pasta rosso dan udang. Kalau di Belgia disebutnya scampi, udang yang sebesar-besar gini, seibu jari. Ini udangnya sudah aku bumbui. Gimana cara bikinnya? Kalau kalian tertarik, ayo ikut aku. Nah, ini nih pasta rosso. Ini di sini di Belgia bisa ditemukan di supermarket. Jadi aku bikin yang praktis-praktis aja ya. Dan bahan-bahannya adalah, nah itu yang pasti pasta. Nih, kayak gitu. Lalu udang, bawang bombay, merica bubuk. Aku pakai jahe bubuk atau gember. Kalian bisa pakai yang seger ya. Bawang putih dan ini saus pasta. Namanya saus pesto rosso. Dan ini rucola nanti untuk di bagian toppingnya ya, untuk campurannya kalau sudah matang. Dan yang pertama-tama aku lakukan adalah haluskan jahe dan merica, juga bawang putih untuk ditaburi di udangnya ini. Supaya meresap, aku diamkan selama 15 menit. Dan ini nanti untuk bikin saus. Udang yang aku pakai ini adalah udang dari deep freeze ya, karena di sini itu untuk beli udang yang seger kayaknya aku harus transfer agak jauh dari rumahku. Jadi aku pakai udang yang dari deep freeze saja, karena setiap supermarket dia punya udang deep freeze. Udang yang frozen, yang beku. Ini udah aku lelehkan dan sudah aku bumbui ya. Tadi yang pertama-tama aku lakukan adalah udang dibersihkan, terus aku kasih bumbu jahe, bawang putih, dan merica. Aku cuma kasih bumbu itu, aku nggak kasih garam karena udang-udang yang di dalam frozen itu yang sudah beku itu biasanya mereka udah asin ya, jadi aku nggak kasih garam lagi. Kalau kalian pakai udang segar, kasih aja garam secukupnya ya semuanya. Ukuran tergantung masing-masing ya, karena aku ini bikin untuk 4 orang jadi agak banyak. Dan aku diamkan selama 15 menit biasanya, atau 30 menit juga nggak apa-apa, atau langsung juga bisa kok, tergantung kebutuhan aja. Dan nanti aku goreng, tapi aku pertama-tama setelah membuat udang ini, setelah itu udangnya aku sisihkan dan aku akan menyiapkan untuk membuat saus. Gimana caranya bikin sausnya? Seperti ini. Pertama-tama yang kita siapkan untuk bikin saus pesto rosso itu adalah bawang bombay, kita iris-iris kecil. Juga bawang putih, 1 siung bawang putih tadi ya. Dan itu untuk campuran awalnya. Lalu kita goreng. Lalu kita masukkan bawang bombay sama bawang putih yang sudah diiris-iris tadi. Nih teman-teman, kita lihat sudah seperti kaca ya, bening seperti kaca. Lalu seperti ini teman-teman, kalau dia sudah mendidih bisa kita matikan. Nanti kalau kita siapkan, aku akan siapkan udangnya. Sambil menggoreng udang, aku juga akan menyiapkan pastanya. Jadi pasta dan udangnya matangnya
pasta dan udangnya bisa masak bersamaan. Kalau udah mateng, aku tinggal campur pastanya di saus ini. Masak air sampai mendidih biar cepet ya. Kita siapkan penggorengan untuk menggoreng udang. Aku pakai mentega untuk menggoreng udang ini, teman-teman. Dimasukkan satu persatu, kita goreng sampai matang. Jangan lupa dibolak-balik ya, supaya rata matangnya. Dan sambil itu aku siapkan juga pastanya. Air yang sudah mendidih tadi aku masukkan pastanya. Oh ya, jangan lupa diberi minyak ya, itu airnya, supaya pastanya nggak lengket. Udangnya juga harus dibolak-balik. Kalau goreng udang itu nggak harus lama ya, yang penting dia sudah agak kecoklatan dan berbentuk koma, itu udah mateng artinya. Dan jangan lupa kita cek pastanya. Dan pasta ini juga cuma 6 menit ya di air mendidih. Nah, ini setelah kita sisihkan udang yang sudah matang itu, lalu kita panaskan sausnya, saus yang tadi kita buat itu. Lalu si pastanya kita saring, airnya kita buang karena dia sudah matang, sudah lunak. Selebihnya tinggal disajikan dan disiapkan untuk dihidangkan. Ini adalah saat-saat paling stres ketika menyajikan makanan ya, karena semuanya sudah siap dan makanan ini harus disajikan selagi hangat, sementara pekerjaan yang dilakukan lebih dari satu kerjaan. Jadi suamiku di sebelah dia membantu sedikit-sedikit, karena aku cuma punya 2 tangan. Nah, seperti ini kira-kira penyajian akhirnya. Dan aku akhiri vlog ini sampai di sini ya, teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jika kalian ingin mencoba, moga-moga di Indonesia kalian bisa menemukan pesto rosso ini. Tapi kalau enggak, kalian bisa Google gimana cara bikin bumbu pesto rosso. Terima kasih sudah nonton. Dadah.